anak-anak sikapnya, ayo. Sikapnya semuanya siap, kita mau mulai dulu. Sudah semuanya sikapnya siap? Oke. Akmal disiapkan tolong ya nak ya. Siap. Berdoa dimulai. Dengan doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya Bu Guru mau periksa kerapihannya dulu. Coba semuanya sudah rapi belum? Pakaiannya, mejanya, kursinya semuanya sudah rapi? Coba yang masih belum rapi, yang masih ada berantakan dirapikan dulu. Oke. Sudah rapi semua? Baik. Seperti biasa, kita mulai kegiatan kita kali ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak silakan berdiri. Biasanya adanya di kalimat yang keberapa nak? Yang ada di kalimat yang pertama, ya. Lalu sebelumnya kita juga sudah belajar mengenai letak geografis dan letak astronomis, ya. Letak geografis adalah letak Indonesia atau letak suatu wilayah dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Siapa yang tahu letak geografis Indonesia? Di mana? Ya. Oke. Letak geografis Indonesia di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, lalu di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Baik, anak-anak.
pokok dan informasi penting, kamu dapat memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, dengarkan teks non-fiksi yang dibacakan dengan seksama. Ya, nanti Bu Guru akan membacakan teks non-fiksinya. Yang kedua, anak-anak catat kata-kata kunci yang terdapat pada setiap paragrafnya. Selanjutnya, gunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana untuk menemukan ide pokok ya, atau pokok pikiran dan informasi penting pada setiap paragraf. Oke, sekarang kita coba ya. Anak-anak siapkan LKPD-nya nah. Yang tadi sudah Bu Guru bagikan. Ayo dibagikan per kelompok, satu-satu diambil, sudah. Disiapkan LKPD dan alat tulisnya. Sudah semua? Oke. Dibuka lembar LKPD-nya yang kedua. Nanti anak-anak tuliskan pokok pikiran dan informasi penting. Sudah, yang lembar kedua dibuka. Disiapkan alat tulisnya sudah? Oke, sekarang dengarkan dengan seksama ya. Bu Guru bacakan teks. Ya, tadi sudah belum disiapkan? Nah, oke. Anak-anak dengarkan dengan seksama ya. Kata-kata kunci yang penting dicatat. Mengenal letak geografis Indonesia. Letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Oke, itu paragraf yang pertama. Lalu paragraf kedua, Bu Guru lanjutkan. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Demikian juga Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Letak geografis Indonesia dianggap strategis karena menjadi tempat persilangan antara dua benua dan dua samudra. Baik, sekarang coba anak-anak tuliskan ide pokok dan informasi penting yang ada di paragraf pertama dan kedua dari teks yang baru saja Bu Guru baca. Ayo ditulis dulu. Oke, sebentar. Ya, oke. Dituliskan pikiran pertama atau ide pokok dan informasi penting. Ya. Apa ide pokoknya dan informasi penting saja. Oke, sudah dulu. Oke, yuk kita bacakan ya. Sudah ya semua ya? Kita bacakan coba dari paragraf pertama. Ide pokok atau pokok pikirannya apa? Dari paragraf pertama. Letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi.
kalimat pertama ya. Oke, lalu informasi pentingnya apa dari paragraf yang pertama? Letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Oke, sekarang kita lanjutkan ke paragraf kedua. Ide pokok dari paragraf kedua apa, Nak? Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Oke, informasi penting dari paragraf kedua. Indonesia berbatasan langsung. Oke. Oke. Baik. Tepuk tangan buat kita semua. Good job anak-anak. Tadi sudah betul paragraf pertama dan kedua kita mencari ide pokok dan informasi pentingnya. Tadi di paragraf kedua ada bacaan Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Itu berarti tadi letak secara geografis ya, letak Indonesia secara geografis. Baik, sekarang anak-anak perhatikan lagi layar yang ada di depan. Anak-anak silakan disimak video. Indonesia juga diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ya, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga disebut sebagai negara maritim. Tadi anak-anak bisa lihat. Mengapa Indonesia disebut sebagai negara maritim? Karena Indonesia memiliki laut yang luas. Ya, Indonesia juga disebut sebagai negara kepulauan. Tadi anak-anak bisa dilihat Indonesia terdiri dari banyak pulau-pulau. Oleh karena itu disebut sebagai
anak-anak perhatikan. Ini adalah peta Indonesia. Ya, anak-anak bisa lihat di peta Indonesia. Kita akan mempelajari komponen-komponen peta. Coba yang di atas, peta Indonesia 34 provinsi. Itu disebutnya adalah judul peta, betul. Lalu ada juga, coba dilihat di kiri bawah, sudut kiri bawah, ada utara, timur, selatan, barat. Itu disebutnya apa? Arah mata angin. Oke, untuk lebih jelasnya belum. Dua peta provinsi Bali. Ya, peta provinsi Bali tadi disebutnya apa? Yang di atas judul peta. Oke, lalu di sudut kanan atasnya ada arah mata angin atau petunjuk arah. Ya, lalu di bawahnya ada skala peta 1 dibanding 8 itu 1 dibanding 1 juta ya itu ya. Ya, itu disebutnya skala. Skala adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Lalu ada juga simbol dan legenda peta. Simbol itu adalah gambar-gambar yang menunjukkan tempat-tempat atau penampakan alam pada peta. Legenda adalah kumpulan dari simbol-simbol tersebut. Lalu ada juga insert. Insert adalah peta kecil. Tujuannya untuk memperjelas gambar yang ada pada peta. Ya, kemarin anak-anak sudah buat ya peta letak geografis Indonesia. Semuanya sudah buat? Sudah. Oke. Siapa yang mau menjelaskan ke teman-temannya letak geografis Indonesia berdasarkan peta yang anak-anak buat? Ya, siapa yang maju? Gadis, ayo, oke, yuk gadis maju. Nah, di bawah petanya, tugas yang gadis pegang. Oke. Ayo gadis bisa jelaskan ke teman-teman. Gadis sudah buat ya peta letak geografis Indonesia. Coba jelaskan ke teman-teman gadis letak geografis Indonesia. Jadi coba tunjukkan di antara dua benua Asia dan Australia. Benua Asianya yang sebelah mana gadis? Nah, Asianya yang di sebelah atas ya. Ada negara apa saja yang berbatasan dengan Indonesia? Malaysia. Iya, negara Malaysia. Lalu ada Brunei Darussalam. Lalu selanjutnya ada negara apa ini? Filipina. Oke. Lalu di antara dua benua Asia dan benua Australia, Australianya ada di sebelah mana? Australianya ada di sebelah selatan, ya, di sebelah selatan Indonesia. Lalu di antara dua samudra, Hindia dan Pasifik. Samudra Hindianya yang mana? Ya, yang di bawah itu ya, Samudra Hindia. Samudra Pasifiknya yang di arah mana? Betul anak-anak yang disampaikan oleh teman kalian gadis? Mana? Oke, tepuk tangan buat gadis. Ya. Baik, sekarang guru mau tampilkan permainan. Kita belajar komponen peta. Oke, siapa yang mau maju? Kelompok siapa Niki? Oke, yuk maju yuk Niki yuk. Coba Niki hubungkan komponen-komponen peta. Anak-anak yang lain sambil perhatikan ya temannya ya. Boleh dibantu juga Niki. Yuk mulai dari start Niki. Oke, coba ditarik garis Niki. Arah mata angin, teman-temannya bantu, betul? Oke, yuk lanjut.
bintang yang mendatar atau yang sudah benar belum? Oke, disabit jawabannya Niki. Oke, tepuk tangan buat Niki. Oke, waktunya 15 menit. Oke, terima kasih Niki. Boleh duduk lagi Niki. Oke, anak-anak tadi kita sebelum mulai pelajaran menyanyikan lagu Bangun Pemudi-Pemuda ya. Yaitu anak-anak berdasarkan lagu Bangun Pemudi-Pemuda kita memperingati Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober ya. Sumpah Pemuda merupakan hasil keputusan Kongres Pemuda II yang diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta ya. Sumpah Pemuda merupakan dasar untuk membangkitkan rasa persatuan dan kesatuan ya. Sumpah Pemuda itu terdiri dari 3. Jadi kita bacakan sama-sama ya. Kita bacakan naskah atau teks Sumpah Pemuda. Guru putarkan dulu, ini adalah pembacaan naskah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang asli. Anak-anak dengar. Yuk, kita bacakan ya, anak-anak semuanya berdiri, kita bacakan lagi teks Sumpah Pemuda. Sama-sama ya, semuanya berdiri dulu. Oke, semuanya sudah siap? Oke, guru beri aba-aba ya. 1, 2, 3. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Oke, anak-anak silakan duduk. Baik, selanjutnya kemarin anak-anak sudah menyiapkan ya. Kali ini kita akan membuat clipping mengenai peristiwa Sumpah Pemuda. Coba anak-anak siapkan alat-alat dan bahan-bahannya ke kelompoknya. Sudah disiapkan? Ya, anak-anak coba disiapkan alat-alat dan bahannya. Ya, guru berikan waktu anak-anak untuk mengerjakan per kelompok. Ya. Gambar-gambar dan teksnya coba ditempel-tempel. Nah, coba ya dibuat clippingnya. Oke, ayo. Mulai dibuat. Ya.
gambarnya, ditempel-tempel yang tadi anak-anak sudah bawa gambarnya. Nah, oke, jangan lupa ditulis di bawahnya, ditulis keterangannya. Oke, ya. Sudah selesai ya? Sudah selesai? Kelompok siapa yang mau maju? Oke, yuk kelompok Sazia maju. Coba berdua, oke dengan Talita. Yuk, teman-teman dengarkan ya. Sazia dan Talita akan mempresentasikan clipping yang kelompoknya telah buat. Ditunjukkan ke teman-temannya nak. Talita yang pegang. Sazia nanti bantu menjelaskan. Yang lain perhatikan ya. Oke, gambar selanjutnya. Ikut adalah nama-nama tokoh pemuda yang ikut dalam kongres pemuda tersebut. Ketua Sidondo Joyo Puspito, Sekretaris Muhammad Yamin menulis pengumuman kongres pemuda kerja. Bendahara Amir Syarif. Oke, ayo lembar berikutnya. Lembar berikutnya apa itu? Oke, teks Sumpah Pemuda. Selanjutnya, cara mempertahankan persatuan dan kesatuan. Apa saja caranya? Di antaranya yang bisa kita lakukan, Sazia. Menolong tetangga yang mengalami musibah. Mendorong tetangga yang mengalami musibah. Selanjutnya, Memiliki sikap peduli terhadap lingkungan. Menghargai pendapat orang lain saat bermusyawarah. Yang melakukan berbagai kegiatan. Oke, sudah? Oke. Anak-anak bagaimana yang disampaikan oleh kelompok Sazia dan Talita? Sudah? Hebat ya? Oke ya? Tepuk tangan buat Sazia dan Talita. Baik anak-anak, sekarang anak-anak mengerjakan evaluasi. Tadi lembarnya sudah dibagikan ya? Yuk kita mengerjakan evaluasi dulu. Yuk semuanya mengerjakan evaluasi. Ini sudah sama gadis. Yuk mengerjakan evaluasi dulu. Ya, mendapat satu-satu lembar evaluasinya. Yuk dikerjakan dulu ya. Nah, ini mana lembar evaluasinya? Baik, jangan lupa ditulis nama dan kelas di atas. Setelah itu anak-anak kerjakan. Sudah selesai belum nak? Baik. Ya, kalau sudah selesai anak-anak kumpulkan lagi per kelompok ya. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar apa saja nak? Menentukan pokok pikiran dan informasi penting. Selanjutnya kita belajar mengenai apa lagi tadi? Letak geografis Indonesia. Lalu yang terakhir kita sudah belajar mengenai peristiwa Sumpah
Sumpah Pemuda. Kapan terjadinya peristiwa Sumpah Pemuda? Tanggal berapa? Tahunnya 1928. Ya, tadi juga teman kita sudah mempresentasikan bagaimana cara mempertahankan persatuan dan kesatuan. Ya, ada yang ingin anak-anak tanyakan? Sudah paham semuanya, nak? Alhamdulillah, insya Allah sudah paham ya. Baik anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran kita kali ini, ya kita awali tadi dengan berdoa. Sekarang kita akhiri juga dengan berdoa. Semuanya sikapnya siap. Kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa bersama. Akmal, ayo silakan. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, untuk akhiri pembelajaran kita hari ini. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.